Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka sebab rahmat dari Allah lah engkau bisa bersikap lembut kepada mereka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم أن اتقوا الله. لقد قال ربكم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita manusia yang hidup di dunia pasti dituntut untuk berusaha, entah itu untuk meraih kebaikan bagi dirinya atau menjauhkan keburukan darinya, untuk dunianya apalagi untuk akhiratnya. Dan kita pun harus ingat, dalam setiap usaha kita senantiasa memiliki sesuatu yang menjadi andalan bagi kita. Maka kaum muslimin, ingatlah pula, ada di antara manusia yang menjadikan harta sebagai sandaran pokoknya. Ada yang di antara mereka menjadikan kekuatannya sebagai andalan segala usahanya. Ada di antara mereka yang menjadikan orang lain, bahkan benda, sebagai tumpuan nasibnya. Maka kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyikapi sebab sebagai sebab. Jangan pernah dudukkan sebab sebagai penentu nasib bagi kita. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslim, jadikanlah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai andalan utamamu serta sandaran setiap urusanmu. Karena setiap yang beriman diperintahkan untuk mengesahkan Allah dalam tawakal, dan yang menjadikannya tumpuan tanpa ragu pasti tidak akan pernah Allah kecewakan. Kaum muslimin yang semoga selalu jaga Allah Subhanahu wa ta'ala, Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna tawakkul al-'abdi ala rabbih, sesungguhnya
tawakal seorang hamba kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ayya'lama anna Allah huwa thiqatuh, adalah tatkala dia sadar, dia tahu, dia berilmu bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya kepercayaannya, satu-satunya tumpuan baginya. Kaum muslimin yang semoga selalu jaga Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh tawakal hamba pada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diuji oleh Allah seberapa jujur hatinya dalam menyandarkan dirinya kepadanya. Karena sudah dijelaskan oleh para ulama, semisal Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dan juga para ulama mu'asirin yang menjelaskan bahwasanya tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla, kejujuran bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fi istijlabil manafi'i, dalam meraih kemanfaatan kebaikan yang dia inginkan, wa daf'il madar, dan juga menghindarkan keburukan. Kemudian beliau melanjutkan, fi umuri dunya wal akhirati kulliha, dalam perkara dunia maupun akhirat seluruhnya. Dan ditambahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullahu ta'ala, tawakal tidaklah sempurna kecuali dengan melaksanakan sebab allati amaraha Allah ta'ala, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal adalah salah satu di antara amalan hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu pula Allah mencintai pelakunya. Sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum," maka sebab rahmat dari Allah lah engkau bisa bersikap lembut kepada mereka. "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi," dan sekiranya engkau bersikap kasar, sekiranya engkau berhati keras, "lam tabqu min hawlik," tentulah mereka akan berlari menjauh darimu. "Fa'fu anhum wastaghfir lahum," maka maafkanlah mereka, mintakanlah ampun untuk mereka. "Wasyawirhum fil amri," dan juga bermusyawarahlah dengan mereka dalam berbagai perkara. "Fa-idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah," Allah ingatkan tentang tawakal kepada Rasulnya. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, karena innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan bahkan Rasulnya untuk tawakal, dan diakhirinya dengan ungkapan cinta pada yang bertawakal. Maka hendaklah engkau menjadi salah satu di antara hamba yang bertawakal, agar engkau memperoleh cinta dan kasih sayangnya di dunia, apalagi tatkala kembali kepadanya. Kaum muslimin, dalam kisah yang Allah sebutkan tentang Nabi Musa dan kaumnya, Allah menjadikan tawakal sebagai salah satu bukti keimanan hambanya. Kita ingat, tatkala Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengajak kaumnya memasuki Baitul Maqdis, kemudian kaumnya ingkar kepada perintah Allah Azza wa Jalla, Allah menyebutkan kisah tentang dua orang yang Allah jadikan mereka sebagai orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab." Ada dua di antara kaum Nabi Musa alaihi salam
yang Allah puji mereka dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Mereka berdua berkata kepada kawan-kawannya, udkhulu alaihimul bab, masuklah kalian kepada mereka melalui pintunya. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, apabila kalian telah memasukinya, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang menang. Dijamin kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah di akhir ayat mengatakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Jelas jamaah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kriteria keimanan seseorang dengan tawakal. Maka periksalah dirimu, periksalah hatimu, apakah ia telah benar-benar bersandar kepada Allah sebagai sandaran utamanya, ataukah masih menyekutukan Allah dengan sebab-sebab lainnya dari makhluk-makhluk yang ada di dunia. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla, di ayat yang lain kita tahu Allah menyebutkan ciri-ciri keimanan yang sempurna dengan firman-Nya, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tidak lain orang-orang beriman hanyalah mereka yang mana mereka tatkala diingatkan, disebutkan nama Allah kepada mereka, hati mereka bergetar karena takut kepadanya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dan tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bertambahlah keimanan mereka. Keimanan mereka bertambah karena meyakini kebenarannya, meyakini kebenaran kandungannya, dan bertambah pula karena mengamalkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan lagi ciri yang berikutnya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri berikutnya, alladzina yuqimuna shalah. Orang-orang beriman itu adalah mereka yang menegakkan salatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut mereka, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang yang beriman dengan iman sebenar-benarnya. Jadi di dalam ayat ini Allah sebutkan beberapa kriteria keimanan seseorang yang sempurna. Yang pertama adalah tatkala disebutkan nama Allah kepadanya, hati mereka bergetar karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, setiap kali dibacakan ayat Allah kepadanya, bertambahlah iman dia. Dan yang ketiga, ia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mereka menjaga menegakkan salatnya. Dan yang terakhir yang Allah sebutkan di antara ciri-ciri keimanan yang sempurna adalah mereka menunaikan zakat, menginfakkan sebagian apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Inilah jamaah yang Allah sebut sebagai orang-orang yang beriman dengan iman sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Allah janjikan bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan darajat, kedudukan-kedudukan yang mulia, kedudukan-kedudukan yang tinggi di sisinya, ampunan dari Allah dan rizki yang mulia pula. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla, tidak heran makanya Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala mengatakan, at-tawakkulu 'ala Allah jima'ul iman. Bertawakal kepada Allah adalah himpunan keimanan. Dan bahkan Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nisfuddin, separuh dari agama Islam. Wa nisfut tsani al-inabah, sedangkan separuh atau setengah yang lainnya adalah inabah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla setelah kesalahan. Hal ini kenapa? Karena kata beliau, fa inna ad-din isti'anatun wa inabah wa ibadah.
Karena sesungguhnya agama kita ini adalah agama yang terdiri dari isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga ibadah kepadanya. Fatawakkulu huwal isti'anah, maka tawakal kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah hakikat dari isti'anah, dan wal inabatu hiya al-ibadah. Dan orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya setelah kesalahannya, itu adalah hakikat dari ibadah. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu tingginya kedudukan tawakal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kekasihnya Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepadanya dengan doa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan di antara doa beliau akhiri dengan ungkapan Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, wahai Rabb kami, alaika tawakkalna, hanya kepadamu ya Allah kami bertawakal, hanya kepadamu kami berpasrah diri. Wa ilaika anabna, dan hanya kepadamu ya Allah kami kembali, kami hanya ingin kembali ke jalanmu ya Allah sebagai hamba. Wa ilaikal masir, dan kepadamu Allah, hanya kepadamu ya Allah kami akan dikembalikan setelah kematian. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla, di antara yang umumnya manusia khawatirkan adalah keghaiban masa depan, adalah perihal kebaikan yang ia ingin dapatkan di masa depan, akan tetapi hal itu masih Allah sembunyikan. Maka ingatlah firman Allah Azza wa Jalla, walillahi ghaibus samawati wal ard, dan kepunyaan Allah lah segala yang ghaib, baik di seluruh langit maupun bumi. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, dan hanya kepadanya lah segala perkara dikembalikan. Fa'buduhu wa tawakkal alaihi, maka sembahlah ia dan bertawakkallah engkau hanya kepadanya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Rabbmu, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala itu lalai dari apa yang kalian lakukan. Kaum muslimin, dalam ayat ini jelas Allah sebutkan tentang keghaiban, dan di antara keghaiban adalah perihal masa depan yang tidak bisa kita ramalkan. Maka ikhwah sekalian, di antara kunci kebaikan bagi kita tentang masa depan kita adalah bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, fa'budhu, sembahlah Ia, dan juga dengan tawakal, wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah engkau hanya kepadanya. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla, Allah kenalkan dirinya sebagai Al-Wakil, yang disebutkan oleh Al-Farra, maknanya adalah Al-Kafi. Al-Kafi artinya adalah zat yang maha mencukupi apa yang diperlukan oleh hambanya. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Qutaybah bahwasanya Al-Wakil maknanya adalah Al-Kafil, yang menjamin rizki dan kemaslahatan bagi hambanya. Maka beruntunglah engkau yang menjadi hamba Allah, yang telah berserah diri kepada Allah. Beruntunglah engkau yang telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena engkau hakikatnya telah bersandar kepada Zat yang maha kuasa, pada Zat yang apabila seseorang bersandar kepadanya, niscaya ia cukup baginya. Kaum muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah, di antara yang patut kita ingat pula adalah yang sering diingatkan kepada kita tentang takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar baginya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama tentang jalan keluar adalah jalan dari haram kepada yang halal. Di antara makna jalan keluar adalah ilmu,
atau kesadaran bahwasanya semuanya telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara makna jalan keluar adalah solusi yang pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan karuniakan kepadanya rizki dari jalan yang tidak ia duga. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Kemudian kembali lagi Allah menegaskan kepada kita, barang siapa yang bertawakal kepadanya, maka Allah cukup baginya. Allah cukup baginya. Jemaah yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Para ulama mengingatkan kepada kita pula bahwasanya di dalam firman Allah ini ada isyarat bagi kita. Siapa yang bertawakal bersandar kepada selain Allah, niscaya ia akan terlantar. Dan barang siapa yang bersandar bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusannya, niscaya Allah akan memberikan ia pertolongan. Hal ini senada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirki." Aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah zat yang tidak memerlukan sekutu sama sekali meskipun disekutukan. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi, maka siapa saja yang beramal suatu amalan pun, apalagi amalan itu setingkat amalan tawakal, kemudian dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tawakalnya, dalam amalannya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, taraktuhu wa syirkahu, niscaya aku akan tinggalkan dia, aku abaikan dia bersama dengan kesyirikannya. Wal'iyadu billah. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla, tawakal pada Allah adalah kunci kebaikan dunia akhirat. Jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, walladzina hajaru fillah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, min ba'di ma zulimu, sebelumnya mereka dizalimi, lanubawwi'annahum fid dunya hasanah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kami akan sediakan bagi mereka tempat yang baik di dunia, wala ajrul akhirati akbar, dan yakinlah bahwasanya pahala di akhirat itu jauh lebih besar. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahuinya. Siapakah mereka yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditempatkan di dunia dengan tempat yang baik? Siapakah mereka yang dijanjikan oleh Allah dengan ganjaran yang lebih besar di akhirat? Allah tafsirkan dengan ayat setelahnya, alladzina sabaru, yakni mereka yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakallah kepadanya. Contohlah apa yang sudah disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengenai Nabi Ibrahim alaihi salam, dan juga mengenai kekasih kita, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kata beliau, Nabi Ibrahim alaihi salam
hendak dibakar oleh kaumnya, beliau mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita, dan Ia adalah sebaik-baik pelindung. Itu pula yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau terpukul dengan kekalahan tatkala di perang Uhud, tatkala Abu Sufyan mengutus orang untuk menakut-nakuti kaum muslimin, sebagaimana Allah firmankan, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ada orang-orang yang mengatakan kepada kaum muslimin, sesungguhnya orang-orang musyrik telah kembali menghimpun kekuatannya untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Sebagian ulama menyebutkan di antara yang andil menakuti kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah saat itu adalah orang-orang munafik. Ternyata ikhwas sekalian, lihatlah bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka mengatakan, hasbunallah, cukuplah Allah bagi kita, wa ni'mal wakil, dan Ia adalah sebaik-baik pelindung bagi kita. Ikhwas sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Kisah yang tidak mungkin kita bisa lupakan tentang Nabi Musa alaihi salam adalah pelajaran. Lihatlah bagaimana beliau menempuh sebab yang diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan dirinya dan kaumnya dari kejaran Fir'aun serta bala tentaranya. Ia berlari sesuai apa yang Allah perintahkan. Ia berlari ke arah yang mana Allah perintahkan, dan ia tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ia menjumpai lautan, ia tetap bertawakal kepada Allah. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tawakal yang beliau wujudkan, Allah pun membelahkan baginya lautan. Maka kaum muslimin, marilah kita dalam usaha kita meraih kebaikan dunia maupun akhirat kita senantiasa mengesahkan Allah sebagai sandaran nasib kita. Kita sikapi sebab layaknya sebab, dan kita jadikan Allah sebagai penentu tumpuan nasib kita sekarang maupun masa depan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati qadiyal hajat. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Aqimis shalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.